Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 9 Oktober 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Viral puluhan siswa di Pulau Buru turun jalan protes temannya nikah. Aksi protes pernikahan anak di bawah umur oleh ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Role di Kabupaten Buru Selatan viral di media sosial. Akun official Instagram Magdalena ID pun membagikan postingan berita aksi protes siswa itu di laman Instagramnya Jumat 8 Oktober 2021. Dalam postingan tersebut, Magdalena ID ikut menyuarakan keprihatinannya akan pernikahan dini siswa SMP berinisial NK itu. NK yang baru menginjakan kaki di bangku kelas 3 SMP dinikahkan orang tuanya dengan seorang ustadz asal Tangerang Selatan. Ayah NK diketahui adalah seorang pejabat publik di Buru Selatan. Di tengah kegelisahan karena angka perkawinan anak yang terus naik, ia terharu mendengar berita aksi solidaritas guru dan teman-teman di SMP Negeri 16 Role yang turun ke jalan ketika salah satu muridnya dipaksa menikah. Protes pun menyeruak usai pernikahan dini akhir September itu. Tidak hanya para siswa, para guru juga ikut dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung Kepala Sekolah Selasa 4 Oktober 2021 lalu di Kantor Agama Buru Selatan. Aksi bahkan berlanjut di DPRD serta kantor Bupati Buru Selatan. Sejumlah tuntutan disuarakan para siswa, diantaranya menolak praktek pernikahan di bawah umur, serta menuntut pemberian sanksi kepada aparatur negara yang terlibat dalam praktek tersebut. Tribuners, kita beralih ke berita dari Liga 3 Maluku. Final Liga 3 Zona Maluku, Gemba FC bertemu dengan Maluku FC. Liga 3 Maluku telah menemukan dua finalis yang akan memperebutkan juara dan tiket menuju Liga 3 Nasional. Kedua tim tersebut yakni Gemba FC dan Maluku FC yang telah memenangkan laga semifinalnya dengan cukup baik. Maluku FC sendiri memastikan diri lolos ke partai final usai mengalahkan Tulehu United dengan skor tipis pada Jumat kemarin sore. Sementara Gemba FC berhasil memukau penonton dengan kemenangan fantastis melalui 3 gol indah melawan Wainur FC. Menurut media official Liga 3 Maluku, laga final akan digelar pada Selasa 12 Oktober 2021 pekan depan. Laga final antara kedua tim digadang-gadang akan menjadi partai panas sepanjang Liga 3 Maluku digelar. Pasalnya tim Gemba FC asal Desa Waimital, Seram bagian barat memiliki striker ya haus gol, Darman Hendra. Hampir di setiap penampilannya ia selalu berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu lolos dengan kontroversi, Maluku FC pun memiliki kedalaman pemain yang tak kalah. Pangki Pasamba dan kawan-kawan akan menggedor jantung pertahanan Gemba FC. Dalam perjalanannya, Gemba FC menjadi tim dengan perolehan poin terbanyak pada fase grup yakni dengan 9 poin. Satu kekalahan pun telah diterima ketika melawan Hila Putra FC. Sementara Maluku FC belum pernah merasakan kekalahan dan 2 kali harus berbagi poin dengan lawannya melalui hasil imbang 0-0. Yang paling kontroversial yakni ketika Maluku FC diduga sengaja berbagi poin dengan Wainur FC agar keduanya lolos ke semifinal. Takluk di semifinal, Tulehu United mengaku merepotkan pertahanan Maluku FC.
Meski dikalahkan Maluku FC, pelatih Tulehu United bangga atas permainan anak-anak asuhnya pada laga semifinal di lapangan Kombi Awai Heru Kota Ambon, Jumat 8 Oktober sore. Kepada Tribunambon.com, pelatih Harmain Masaila mengatakan meskipun kalah, permainan timnya tetap merepotkan pertahanan Maluku FC. Ia mengaku tim yang dilatihnya tak memiliki persiapan matang seperti Maluku FC. Lanjutnya, meski pemain Maluku FC memiliki postur yang lebih tinggi dari anak asuhannya, Masaila tak melihat hal itu sebagai hambatan tim untuk menyerang. Bahkan sebelum pertandingan ia hanya memberikan satu suntikan motivasi kepada anak asuhnya. Diketahui pertandingan semifinal antara Maluku FC melawan Tulehu United berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maluku FC. Hasil tersebut membuat Tulehu United akan berhadapan dengan Wainur FC dalam memperebutkan posisi ketiga di laga 3 Maluku. Sangat puas karena anak-anak bisa berbuat merepotkan pertahanan Maluku FC. Kita terus terang saja Arsenal Tulehu United ini tidak ada persiapan. Kita cuma uji coba saja. Tapi saya sampaikan ke anak-anak, buktikan, tunjukkan bahwa kamu itu dari negeri sepak bola, Tulehu, bahwa kamu bisa. Beralih ke berita selanjutnya, Amirul Ummah Indonesia bagikan 20.000 Al-Quran bagi umat muslim Maluku. Yayasan Amirul Ummah Indonesia bekerja sama dengan Iman Care menyalurkan sebanyak 20.000 Al-Quran kepada masyarakat Maluku. Ribuan Al-Quran itu merupakan wakaf dari sejumlah donatur kepada umat yang membutuhkan. Direktur Yayasan Amirul Ummah Indonesia, Irfan Ahmad Fauzi, mengatakan tujuan itu juga bisa menjadi ladang amal. Kerjasama dengan Iman Care juga bertujuan agar penyaluran bisa tepat sasaran. Dia menambahkan tidak ada kepentingan apapun dalam kegiatan bagi-bagi kitab suci Al-Quran tersebut. Dia berharap siapapun yang akan menerima Al-Quran itu bisa bermanfaat dan menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sambutannya, dia juga memberikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Maluku Murad Ismail yang menerima kehadiran mereka dengan hangat. Amirul Ummah Indonesia tidak hanya bagi-bagi Al-Quran di Maluku, tetapi secara keseluruhan sudah 100.000 Al-Quran yang dibagikan di seluruh Indonesia hingga saat ini. Pendidikan kepada Al-Quranul Karim, ya, dan berharap pemerintah terus membantu dan memfasilitasi semua upaya untuk program-program. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Daerah-daerah tuh cari kayak betul sewa atlet saja, ya, kayak apa, main bola, transfer pemain, ya jangan. Ya, anak-anak Maluku lebih dari bisa lagi, ya. Selalu mengalir pahala kepada. Jadi sekali lagi satu hal yang memang patut kami syukuri dan kami terima kasih, dan alhamdulillah juga kami. Omset pedagang jajanan khas Kepulauan K turun hingga 80%. Pendapatan pedagang jajanan khas Kepulauan K mengalami penurunan omset hingga 80% selama pandemi COVID-19. Seorang pedagang Nuryani Tauro Tubun mengaku biasanya ia mendapat 1 hingga 2 juta per hari. Namun saat pandemi pendapatan mereka menurun hingga 500.000 saja. Tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara selama pandemi menjadi penyebab turunnya tingkat pembelian. Alhasil omset mereka juga menurun drastis. Pedagang hanya bisa berharap pandemi segera berakhir agar pemasukannya bisa kembali seperti sedia kala. Dari pantauan Tribunambon.com, di lokasi ada 9 lapak pedagang yang menjual berbagai jenis olahan jajanan khas Kota Tual itu. Jajan yang didapatkan dari Desa Debut dan Desa Ngilngov seperti embal kacang, kacang botol, embal keju susu, stik embal rasa original, stik embal rasa balado, embal bunga atau embal love. Harga yang dijual pun bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per bungkusnya.
Dialiri listrik 24 jam, Sekda Buruh harap ekonomi masyarakat Air Buaya dan Penalisela meningkat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid mengatakan adanya listrik memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Ia mengungkapkan pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan apabila listrik menyala 24 jam. Masyarakat menurutnya berhak menikmati listrik serta tidak mengalami kekurangan pasok listrik lagi. Harapan dia listrik akan tetap menyala tanpa ada pemadaman bergilir. Dia bersyukur Desa Unet dan Fakal di Kecamatan Vena Vanvan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku akhirnya menikmati layanan listrik 24 jam. Pada Jumat 8 Oktober 2021 kemarin, menjadi momen besar bagi warga setelah 35 tahun dengan keterbatasan layanan listrik. Menurutnya Indonesia akan maju apabila semua desa maju. Namun dia pesimis kemajuan desa dapat terjadi sementara masih banyak desa belum teraliri listrik. Dia mengungkapkan hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Buru sejak dimekarkan. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan berdampak langsung pada permintaan listrik cukup tinggi. Pemerintah pun terus melakukan koordinasi dengan PT Pelni Cabang Ambon agar pasokan listrik selalu tercukupi. Saya berharap pengoperasian PLTD Air Buaya pada hari ini akan menjadi jawaban dan momentum kebangkitan dunia usaha di daerah ini. Selain itu, mudah-mudahan dengan beroperasinya PT PLTD pada hari ini, maka pelayanan listrik tidak akan mengalami pemadaman bergilir. Sehingga dengan demikian, harapan kita semua, kemajuan yang kita ciptakan dapat dinikmati secara bersama. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 9 Oktober 2021. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi pada pukul 8 akan ada Tribol spesial di hari ini. Dan saya Tanita Pastiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.